Ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Salam semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu, luar biasa. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kita sudah masuk pada modul ke-7. Berarti hari ke-7, tapi semangat kita tetap semangat hari pertama dan modul pertama sudah kita lampaui. benar sekali. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai kegiatan pagi ini, kita akan berdoa dulu bersama-sama, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Bapak Ibu, untuk materi kali ini kita akan coba untuk membahas tentang perangkat ajar yang merupakan sambungan atau lanjutan dari modul yang kemarin ya. Oke, untuk selanjutnya di sini dalam perangkat ajar ini ada beberapa tugas yang akan dikerjakan oleh kita sebagai suatu bentuk pendalaman, yaitu bagaimana kita mempelajari tentang perangkat ajar ini. Next. Nah, jadi dalam perangkat ajar ini tujuan dari penyusunan modul ini di akhir itu yang pertama yaitu diharapkan kita merefleksikan pembelajaran saat menyusun modul ajar, mengetahui contoh dari modul ajar yang memiliki komponen lengkap dan sesuai dengan prinsip modul ajar, serta membuat poster pendampingan dalam mendampingi guru menyusun ATP dan MA-nya ya. Nah, Bapak Ibu pada pertemuan kemarin kita sudah paham betul dan kita sudah menyamakan persepsi apa yang dimaksud dengan modul ajar tadi ya. Jadi mindset kita harus kita samakan bahwa yang dimaksud dengan modul ajar di sini bukan modul yang seperti kita kenal selama ini. Ini yang sangat penting harus kita pahami, maka pada pertemuan kedua ini harus lebih paham lagi dan harus lebih bisa mengaplikasikannya dalam menyusun modul itu seperti apa. Kemudian nanti Bapak Ibu juga akan melaksanakan beberapa tugas atau asinkronus yang harus Bapak Ibu kerjakan setelah nanti kita sama-sama menggali materi tersebut dalam kegiatan sinkronusnya ya. Nah, dalam kegiatannya agenda hari ini elaborasi materi yaitu membahas tugas penyusunan modul ajar yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin dan juga contoh modul ajar yang sudah Bapak Ibu kerjakan kemarin. Sehingga nanti pada kegiatan koneksi antar materi, Bapak Ibu diharapkan sudah mampu menuangkan apa-apa yang sudah Bapak Ibu kerjakan di hari kemarin dalam menyusun ATP dan MA-nya itu dalam suatu modul poster yang komunikatif sehingga tanpa membaca banyak tapi mudah dipahami. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada materi untuk elaborasi dan koneksi antar materi ini, saya tidak pernah lupa dan selalu mengingatkan kembali kesepakatan kita bersama, dan ini hari ke-7 tentunya sudah bukan suatu hal yang baru dan alhamdulillah selama dari hari-hari pertama sampai ke-6 komitmen kita untuk melaksanakan kesepakatan bersama ini sangat baik, semakin meningkat. Kalaupun ada yang terlambat 1-2 itu hal yang wajar karena kendala teknis. Dan saya juga mengapresiasi setiap ada keterlambatan selalu menyampaikan di dalam informasi di WA grupnya. Ini adalah suatu komitmen bahwa kita akan belajar sesuai dengan kesepakatan kita. Baik, Bapak Ibu, dalam kegiatan elaborasi pemahaman ini kita sudah menyampaikan modul dan juga menyusun ATP-nya. Ada hal-hal yang ingin saya tanya dan saya gali dari apa yang sudah kita pelajari bersama dan Bapak Ibu kerjakan dalam kegiatan asinkronusnya yang sudah dimasukkan dan saya melihat ada beberapa yang 100% ya, semua tugas-tugas hari kemarin sudah masuk. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam kegiatan elaborasi ini, yaitu apa hal baik yang sudah Anda lakukan dalam menyusun modul ajar, apa tantangan dalam membuat modul ajar, apa pembelajaran yang didapatkan saat membuat modul ajar, apa tip-tip yang bisa diberikan pada saat membuat modul ajar,
Dan kemudian apa yang bisa Bapak Ibu lakukan agar bisa lebih memahami penyusunan modul ajar? Yang terakhir, apa yang Bapak Ibu berikan kepada guru-guru di sekolah untuk menyusun modul ajar? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saya minta pendapatnya dari para peserta, Bapak Ibu yang hebat ini, untuk bisa memberikan, pandangan atau elaborasi terhadap pertanyaan tersebut. Saya lihat ada yang sudah raise hand di sini. Ya, di sini saya lihat, wah hebat-hebat semuanya sudah mengacungkan tangannya, sudah raise hand semua. Saya beri kesempatan yang sudah raise hand pertama ya, Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Bu Dini. Hal-hal baik yang sudah saya lakukan dalam menyusun modul ajar, ini pertanyaannya untuk hal-hal yang lalu atau hal-hal yang baru ini, Bu? Yang sudah kita kerjakan kemarin. Oh ya, makasih. Ya, Ya, ya. Pak Yudi sudah 100%, berarti sudah masuk semua tugasnya. Betul, Bu. Nah, jangan percaya sama itu, Bu. Memang hijau, Bu, tapi hasilnya belum tentu kualitasnya. Tapi yang penting kita Kalau memberikan baik semangat. semuanya. Oke. Ya silakan Pak Yudi. Oke, yang saya sudah lakukan, saya ikut dari modul yang ada, yaitu melakukan penyusunan modul dengan cara yang baru, yaitu dengan tahapan-tahapan yang sesuai yang disampaikan oleh Ibu kemarin, walaupun sedikit agak berbeda dari biasanya, tapi akhirnya terselesaikan juga, dan saya yakin ini akan lebih gampang dipahami oleh siswa nantinya. Demikian, Bu. Oke, ya terima kasih. Pak Faisal, tantangannya apa nih yang Bapak hadapi dalam membuat modul ajar ini? Karena tidak mudah ya merubah mindset guru dengan pemahaman modul ajar dengan modul yang sudah berkembang selama ini. Tantangannya apa, Pak Faisal? Tantangan yang pertama itu adalah setelah saya melihat sistematika atau komponen dari modul ajar sekarang. Nah, ini juga yang membuat saya bingung karena mindset saya ketika menyusun modul ini, ya saya merujuk kepada modul-modul yang sebelumnya ya. Nah, modul ini sesungguhnya setelah kita mencermati isinya, ini sebenarnya adalah modul untuk guru ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya kesulitan untuk mendapatkan referensi terkait dengan komponen-komponen ini, Bu. Kadang-kadang komponen ini saya belum paham betul. Ya, apa yang dimaksud. Nah, ini yang saya kesulitan sekali. Setelah saya baca-baca juga belum juga saya memahami, sehingga agak kacau ya modul yang saya sampaikan. Nah, Iya. seperti itu, Ibu. Ya, terima kasih Pak Faisal. Justru dalam pertemuan inilah kita akan menggali kembali apa yang dimaksudkan komponen dari modul ajar itu, mulai dari informasi umum, komponen inti, dan lampiran-lampirannya. Jadi kalau kemarin masih membingungkan, tapi sudah berhasil membuat, artinya saya mengapresiasi akan kemauan, kesungguhan dalam memberikan materi ini kepada peserta nantinya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang apa pembelajaran didapatkan membuat modul ajar tersebut nih? Siapa? Saya lihat di sini, aduh Pak Yudi dari tadi udah nggak turun-turun nih raisennya. Silakan Pak Yudi. Yang nomor berapa, Bu? Yang nomor 3. Oke. Pembelajaran yang dapat saat pembuatan modul ajar tersebut, yaitu ada pengalaman baru yang menarik yang saya temukan, yang selama ini saya lakukan, yaitu saya membuat modul dengan cara-cara yang lama, di mana cara-caranya memang simpel, lebih gampang sih, tetapi dari hasil pengalaman, ternyata modul itu hanya sebatas kadang-kadang jarang dibaca tuh oleh siswa, Bu. Terus dari pembelajaran yang saya dapatkan, ini kayaknya lebih lebih friendly lah di tangan siswa nantinya. Jadi ketika mereka nanti mencoba membuka modul itu, mereka langsung bisa belajar dengan sendirinya, bahkan bisa dengan tanpa bantuan dari guru kayaknya. Demikian, Bu. Oke.
Jadi betul-betul ya, ini konsepnya seperti konsep profil pelajar Pancasila, kemandirian ya Pak Yudi ya? Betul sekali, Bu. Itu mungkin. Nah, itu artinya kan kita sudah mencoba untuk mengintegrasikan materi-materi sebelumnya dalam konsep sekarang gitu ya. Oke, selanjutnya tipsnya apa nih Pak Yudi? Sekalian saja tips-tipsnya untuk membuat modul ajar. Tipsnya, yang pasti kita harus ikut urut-urutannya, sesuaikan dengan yang ada yang kita pelajari kemarin, dan setelah itu kita mengolah kata, petunjuk-petunjuk di dalamnya, sehingga karena kan kita sudah seorang guru yang sudah berpengalaman nih, kita punya pengalaman masa lalu di masa-masa waktu model pembelajaran yang lama. Jadi kita yakin sekali bahwa cara-cara yang baru ini, dengan modul yang baru ini, dengan langkah-langkahnya, ini lebih gampang setelah kita ikuti langkah-langkah yang pendek-pendek tersebut. Walaupun pada dasarnya, walaupun kalimatnya tidak terlalu panjang, tetapi setelah kita masukkan kalimat-kalimat di dalamnya, maka akan membantu siswa sendiri bagaimana dia bisa mengeksplor pengetahuan mereka, bahkan bukan dari modul yang kita buat, bahkan memancing mereka untuk membuka sumber-sumber yang lain untuk memperkaya khasanah mereka. Itu, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Itu keuntungan saya berhadapan dengan para Bapak Ibu yang sudah berpengalaman ya, dan itu konsep dari pembelajaran andragogi, kita tidak memulai dari pengertian, tapi kita menggali informasi melalui pengalaman dan pemahaman yang sudah Bapak Ibu lakukan. Sehingga kita di sini memang bukan untuk mengajarkan, tapi menyamakan persepsi terhadap suatu konsep yang memang harus menjadi kewajiban kita bersama memahaminya. Oke, ada yang mau berpendapat, Pak Faisal menanggapi apa yang menjadi jawaban Saya tambahkan saja ini untuk membantu guru-guru ya, supaya pada saat menyusun modul itu bisa lancar-lancar saja. Tentu perlu dibuka ruang tersendiri untuk lebih memahami ya melalui diskusi terkait dengan komponen-komponen modul. Nah, ini yang perlu disatukan dulu persepsinya, sehingga ketika persepsinya sudah bagus semua dan sudah paham, ya saya kira akan lancar-lancar saja pada saat menulis atau mengembangkan modul itu. Saya kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Faisal. Jadi prinsipnya dan tipsnya sekaligus pahami dulu ya, kemudian kita baca dulu langkah-langkahnya, baru kita tuangkan dalam membentuk. Nah, pertanyaan berikutnya agar bisa lebih memahami, ini sebenarnya sudah tercover tadi jawabannya, baik dari Pak Yudi maupun Pak Pasya dan peserta yang lainnya. Nah, ini justru yang ingin saya tanya nih, pertanyaan terakhir. Apa yang bisa Bapak Ibu lakukan untuk membantu guru-guru di sekolah dalam menyusun modul ajar? Karena ini nih dari tantangan yang tadi kita tuangkan menjadi apa yang peranan kita gitu. Oke, siapa yang akan memberikan materi jawaban ya? Oke, Pak Yudi. Udah nggak sabar ya Pak Yudi itu selalu aja lebih dulu. Oke, silakan Pak Yudi. Saya nggak mau kalah sama Pak Faisal, Bu. Ya, Iya, ini kayaknya hal pertama, kita ini wajib melakukan semacam workshop atau in-house training sepulang kita selesai kita mengikuti pelatihan ini, dan kita langsung memberikan sosialisasi kepada guru-guru, termasuk dari pihak dinas, supaya mereka semua memahami pentingnya kita membuat modul ajar dengan paradigma yang baru ini, Bu. Demikian, Bu. Ya, Pak Faisal mau menanggapi, mungkin Pak Faisal punya iya. strategi tersendiri. Tadi Pak Yudi mengusulkan ya untuk membantu itu perlu ada mungkin IHT atau workshop. Tapi kalau saya tambahkan perlu pendampingan. Nah, setelah workshop itu perlu kita dampingi ya pada saat proses implementasi, terutama jangan sampai apa yang ditulis itu sedikit berbeda dengan apa yang diimplementasikan, supaya berjalan sesuai dengan rel yang ditentukan oleh dalam penyusunan modul itu. Saya kira ini juga penting ya, sehingga rasa percaya diri guru pada saat mengimplementasikan itu yaitu tidak lagi tetap tinggi ya, kuat percaya dirinya, sehingga tidak ragu-ragu dalam melangkah seperti itu. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih ya sudah saling melengkapi
Jadi workshop, kemudian di dalam workshop itu tetap ada pendampingan dan juga kita juga harus tetap memantau ya hasil kerjanya, Ya, progresnya sampai mana sehingga di saat diaplikasikan sudah sesuai dengan pemahaman awal yaitu tentang sosialisasi dari penyusunan modul. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya ada apa sih yang ingin saya tanyakan tentang penyusunan modul ini? Gitu. Ya. Bapak Ibu ada hal mungkin yang masih tersimpan, yang masih belum puas atau masih menjadi suatu tanda tanya dalam penyusunan modul ajar ini, apakah sudah Bu. memahami? Ya, silakan Pak Faisal. Ya, yang menjadi tanya-tanya saya itu adalah modul ajar ini untuk siswa atau untuk guru. Nah, kalau untuk siswa, sepertinya tidak cocok kalau dilihat dari komponen dan isi daripada modul ajar ini. Tetapi kalau untuk guru, panduan acuan guru untuk melaksanakan proses pembelajaran itu sangat cocok kalau menurut saya. Ya, nah sementara kalau kita memahami makna modul itu sebenarnya tujuannya adalah untuk pembelajaran mandiri siswa sebenarnya. Tapi kalau kita berikan ke siswa modul ini sangat tidak sesuai. Ya, karena kenapa? Karena di situ ada langkah-langkah RTP juga ada di dalam situ. Ya, ada pendahuluan, ada kegiatan inti, ada ada penutup, ya kan? Nah itu kan tidak diperlukan oleh siswa kalau menurut saya. Oleh karena itu ini perlu kita cermati betul apakah modul ajar ini untuk kebutuhan guru sebagai acuan dalam proses pembelajarannya atau persiapan mengajarnya atau untuk siswa. Saya kira seperti itu yang perlu kita. Ada yang mau menanggapi dari pertanyaan Pak Faisal? Iya, sedikit Bu. Iya, sebenarnya kan tujuan modul ini memang betul Pak Faisal tadi bilang, ini peruntukan untuk siswa, yaitu supaya siswa mandiri tanpa bahkan bisa belajar sendiri, apalagi di masa pandemi COVID ini, mereka bisa dengan sendirinya mempelajari isi buku, walau ini kan sebagai pendamping dari buku teks ya, supaya mereka lebih memahami isi buku ini lebih dengan baik. Tapi kalau melihat kerangkanya, kayaknya ada hal-hal yang lain yang memang tidak diperlukan oleh siswa. Jadi mohon nanti Ibu mau menyampaikan kepada pimpinan atau atasannya Bu ya, sebagai pesan kami peserta ini, karena kami merasa kesulitan dari sisi itunya. Untuk selanjutnya Bu, saya ingin bertanya, ada hal lagi yang mengganjal saya selain dari hal-hal yang diungkapkan oleh Pak Faisal tadi. Apakah template-template dalam modul ini bisa dikembangkan oleh kita masing-masing atau sudah paten? Demikian. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Faisal, Pak Yudi. Ini akan saya catat ya dan akan saya sampaikan pada tim pengembang karena saya tidak bisa menjawab apa yang menjadi pertanyaan itu karena itu sudah menjadi suatu kebijakan ya. Tapi kita juga mungkin jangan sampai gagal move on lagi karena selama ini kita mengenal pada proses pembelajaran dalam kurikulum sebelumnya kita mengenal adanya modul guru dengan modul siswa ya. Nah, ini mungkin yang menjadi kita masih bingung, ini sebenarnya modulnya peruntukannya untuk siapa sih? Tapi kalau dengan adanya konsep kemandirian, kemudian konsep untuk mengeksplor kemampuan siswa, maka kita pun harus menunggu juga jawabannya ya dari tim pengembang. Tapi saya akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan ini kepada tim pengembang. Mudah-mudahan sebelum nanti kita terjun ke lapangan, Bapak Ibu sudah mempunyai jawaban yang pasti sehingga tidak bingung lagi apakah modul untuk pelajar atau siswa atau untuk gurunya. Baik, selanjutnya cara untuk membuat modul dan untuk mengisi konten di dalam modul ini, Bapak Ibu semuanya bisa mencoba masuk kepada link yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud, di mana link ini mudah-mudahan dan saya yakin akan sangat membantu Bapak Ibu untuk mengisi konten-konten yang ada dalam modul itu ya. Tapi ingat ini
kita harus betul-betul menggunakan link ini secara cerdas, tidak copy paste, tapi kita mengembangkan seperti apa yang ditanyakan oleh Pak Yudi tadi, apakah kita boleh mengeksplor, mengembangkan. Kalau saya secara pribadi beranggapan kita harus mengembangkannya. Kenapa? Karena dalam konsep belajar merdeka ini harus sesuai dengan karakteristik dari pesertanya. Jadi tidak bisa disamakan kondisinya, apalagi letak geografis dan juga daya dukung yang sangat berbeda. Ini mudah-mudahan link ini bisa membantu Bapak Ibu untuk menyusun modul ajar nanti. Oke, Bapak Ibu semuanya, kalau misalnya kita lihat ya buku-buku yang ada, itu ada beberapa teknik atau cara untuk mengakses buku teks pendidikan. Nah, yang harus Bapak Ibu perhatikan yaitu satuan dan atau program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat menggunakan buku teks pendamping, kemudian buku non-teks yang telah disahkan oleh pemerintah pusat, dan atau buku umum. Nah, jadi tetap dalam pengembangan modul ajar kita harus memperhatikan keluasan materi, kedalaman materi disesuaikan dengan perkembangan psikologis dan potensi serta kondisi peserta didik. Itu ya. Oke, nah di sini untuk koneksi antar materi, di sini Bapak Ibu silahkan untuk bergabung, nanti akan di breakdown grupnya oleh admin ya, dan kita kembali kepada kelompoknya masing-masing yang sudah ditetapkan dan sudah dibagi dari hari pertama, kelompoknya tetap. Saya berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk membuat poster edukatif dan komunikatif tentang bagaimana menyusun modul ajar ini. Waktu yang disiapkan 20 menit cukup ya Bapak Ibu, 20 menit? Harus cukup ya. Jadi dengan waktu yang terbatas kita mampu mengeksplor dalam pembuatan poster ini dengan kreativitas, inovasi dan kecerdasan yang kita punya untuk membuat suatu modul yang komunikatif dan modul yang edukatif. Nah, nanti poster ini juga akan dipresentasikan oleh jadi nanti Bapak Ibu breakdown dengan kelompoknya masing-masing ya. Nanti linknya sudah ada untuk masuk kepada kelompok dan saya beri waktu 20 menit. Setelah selesai kembali lagi kepada kelompok besar untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Baik, Bapak Ibu sudah siap ya? Silakan saya berikan waktu 20 menit untuk menyusun dan membuat poster yang bersifat edukatif dan komunikatif, simple tapi mudah dipahami dan keterbacaannya juga lebih mudah. Ya, silakan Bapak Ibu untuk masuk pada kelompok kecilnya masing-masing. Oke, Bapak Ibu sudah selesai, silakan ditunggu di kelompok besar dan untuk mempresentasikan hasil pekerjaannya. Sudah siap semua? Oke, kalau sudah siap, siapa yang lebih dulu akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya? Pak Yudi atau Pak Faisal? Faisal aja. Pak Faisal yang akan menyampaikan pertama. Silakan Pak Faisal, saya beri kesempatan pertama. Saya lihat dulu. Pak Faisal lebih jago multimedia, Bu. Ya, memang kita juga harus didukung dengan ini ya, Corelnya kalau bisa. Tapi kalau waktunya seperti sekarang, kita bisa mencoba dengan strategi dan teknik yang lain, tapi tidak mengurangi tujuan dari kegiatan ini. Ya, Sudah, saya bisa share screen ya, Bu. Ya, silakan Pak Faisal. Ibu bisa keluar dulu. Ya, sebentar saya coba. Ya, silakan Pak Faisal. Ya, kelihatan ya, Bu. Ya. Oke. Baik, terima kasih. Sudah kelihatan? Belum. Halo? Belum, Pak. Bu apa? Bu Tini masih share? Sudah saya tutup. Masih, Bu. Masih ada. Sebentar. Keluar dulu. Ada di atas. Oke, udah. Sudah. Silakan.
Kelihatan? Belum nampak, Pak. Enggak, ibunya masih ada, Bu. Ibu masih share. masih share, Ibu. Sudah, saya sudah stop. Nah, itu dah. Sudah saya stop. Ya, silakan. Oke, terima kasih sudah nampak. Sudah, Pak. Oke, terima kasih. Saya akan melakukan sharing informasi terkait tugas yang kami buat. Yang pertama itu tugasnya adalah tips mendampingi guru dalam menyusun alur tujuan pembelajaran dan modul ajar. Ya. Kita lihat di gambar ini bahwa ada fasilitator ya atau pengawas atau kepala sekolah ini mendampingi guru dalam menentukan capaian pembelajaran atau materi. Itu tips yang pertama. Kemudian juga yang kedua kita lihat di sini ada kepala sekolah itu bersama teman-teman tim pengembang kurikulum ini yaitu menentukan kompetensi atau keterampilan apa ya sesuai dengan capaian pembelajaran yang sudah ditentukan oleh pusat. Nah, kemudian yang berikut adalah ini diskusi untuk memberikan variasi apa yang harus dikembangkan ya pada saat proses penyusunan alur tujuan pembelajaran ya. Nah, sehingga di dalam modul nanti itu bisa lebih dinamis ya dalam menjelaskan aktivitas pembelajaran yang terdapat pada modul itu. Saya kira seperti itu, Ibu. Terima kasih. Terima kasih, Pak Faisal. Jadi ini posternya bersama-sama ya untuk ATP dan MA ya. Ya. Jadi memang lebih kepada teknis apakah itu menyusun ATP atau modul ajar. Oke, terima kasih. Dengan tidak merasa hormat, kita sudah selesai dalam kegiatan ini. Oke, jadi terlambat waktunya ya. Habis tadi aku ngulang soalnya. Ini saya kok ada kendala ini. Recordingnya Pak, yuk matikan dulu.